Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Ramadhani, saya sebagai moderator. Saya Nurhanifa sebagai perompak. Saya Nuraini sebagai Damerdu Damelor. Saya Melisa Dianti sebagai Hang Mahmud. Saya Siti Khadijah sebagai Tamisari. Saya Gita Ayani sebagai istri Sultan. Saya Alfi Ramadhani sebagai Hang Jebat. Saya Jatuh Suara sebagai Hang Tua. Saya Bunadi Tandu sebagai Sultan. Saya Sulaiman sebagai Datuk Bendahara. Terlama Melayu Hang Tuah. Di suatu pagi, Hang Mahmud menceritakan bahwa ia bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istrinya dan anak. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Di tempat duduk berdua, Dang Merdu merebah kepalanya di bahu Hang Mahmud. Kanda, kenapa Kanda belum bekerja? Ceritakanlah kepada Dinda, masalah apa yang Kanda hadapi? Dinda, tadi malam Kanda bermimpi bahwa bulan turun dari langit dan cahayanya penuh di atas kepala anak kita. Seperti bulan itu jatuh, seperti bulan itu terjatuh di atas kepala anak kita Hang Tuah. Setelah Kanda terbangun, Kanda mengangkat tubuh Hang Tuah dan terasa sangat wangi. Menurut Dinda, pertanda apakah ini? Apakah itu benar, Kanda? Janganlah khawatir. Itu tandanya anak kita akan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Nanti, bantu Dinda meluluri dan memandikan anak kita. Apakah itu benar? Ya sudah, nanti kita lakukan. Beberapa tahun kemudian, Hang Tuah tumbuh menjadi anak yang cerdas, tangkas, dan lihai berbela diri. Dia memiliki sahabat yang bernama Hang Jebat yang sudah dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Di dermaga, mereka sedang menceritakan cita-cita mereka dan saling berbalas pantun. Di dermaga, Jebat menepuk pundak saling berpandangan. Jebat, suatu saat kita pasti bisa menjadi dua orang panglima yang menguasai seluruh lautan. Aku harap seperti itu, Tua. Jikalau bertolak ke Malaysia, singgah sebentar di Kuala Lumpur. Jika kelak kita dewasa, lautan bergolak, kita yang atur. Jika sungguh di Kuala Lumpur, berilah gadah yang berikat. Langit gemuruh, alam pun hancur. Tidak kita, Tuah dan Jebat. Jebat, kau harus setia bersamaku. Jangan kau mengkhianatiku. Kita berdua sahabat sejati, karena tak akan Melayu hilang di bumi. Baiklah, Tuah. Aku akan selalu bersamamu. Setelah mereka bercakap-cakap di dermaga, mereka pun ke pasar untuk melihat-lihat. Ternyata di pasar ada Sultan Mahmud, Datuk Bendahara dan istri Sultan tengah berbelanja. Hang Tuah dan Hang Jebat pun menghampiri, tetapi didahului oleh Tamisari dan perompak yang bermaksud ingin melukai Sultan. Istri menunjuk, Datuk menoleh, perompak sambil berjalan. Jebat menangkis. Aku ingin membeli perhiasan baru. Perhiasanku di rumah sudah usai. Bolehkan, Kanda? Maaf Tuan Putri, saya tidak membawa banyak uang. Diam Bendahara. Dinda, apapun akan kuberikan untuk Dinda. Apa yang kamu mau akan kuberi, apa yang kau minta akan kupenuhi. Pilihlah sesuka hatimu. Terima kasih, Kanda. Tetapi belum lama istri Sultan memilih, datanglah dua penjahat. Hei, Sultan! Turunlah dari tatamu itu, karena kau sudah tak pantas di situ. Jika tidak, aku akan melukai kamu. Benar itu, jika kau masih mau hidup, turuti perintah kami. Mereka berdua pun menyerang Sultan, tapi dapat dipatahkan oleh Hang Tuah dan Hang Jebat. Tiga. Hei kau, jangan sekali-kali kau melukai raja kami ini. Jangan halangi kami, adik Dusan. Jika kau ingin ada pertumpahan darah, mari kita lakukan. Mereka pun berkelahi. Setelah lama berkelahi, dua orang jahat itu pun kabur. Setelah kejadian itu, Hang Tuah dan Hang Jebat pun dipanggil ke istana untuk diberikan penghargaan. Tetapi Hang Tuah dan Hang Jebat menolak, dan tiba-tiba dua orang jahat itu kembali datang mengacau. Di istana, perompak datang lagi. Oh, jadi orang kampung ini yang menjadi penyelamat. Tak pantas.
Dia bukan istriku. Dia ini adalah orang baik. Mereka telah menyelamatkan nyawaku. Jika tidak ada mereka, mungkin aku dan kau sudah mati di tangan para pengacau itu. Maafkan istriku ya. Tidak apa-apa yang mulia. Baiklah, kalian telah menyelamatkan nyawaku. Apapun yang kau mau akan kuberi. Sekarang pergilah ke pasar dan belilah barang-barang yang kau perlukan. Kau akan ditemani Datuk Bendahara. Kali ini aku membawa banyak uang. Belanjalah sesukamu. Maaf yang mulia, kami menolong dengan ikhlas. Kami tidak mengharapkan balasan dari yang mulia. Bukannya kami lancang yang mulia. Alah, jangan munafik kalian berdua. Diam istriku. Tiba-tiba pengacau itu pun datang lagi. Kau Raja Bedebah yang lain. Urusan kita belum selesai. Dan kalian berdua jangan halangi niat kami lagi. Jika tidak, kami tak segan-segan memancung kalian. Oh, tidak bisa. Jangan menyesal jika fakta itu berbalik Bedebah. Benar. Ini delima bukan sembarang delima. Ini delima selagi. Ini panglima bukan sembarang panglima. Ini panglima rampok sejati. Jangan nak jabar antan kayu. Antan kayu tak makan api. Jangan nak jabar jantan Melayu. Jantan Melayu tak takut mati. Sambil menyerang. Salah satu dari mereka pasti adalah Taming Sari, orang yang memiliki keris kebal. Baiklah tuan, aku serang perompak itu. Kau kejar Taming Sari itu. Baik. Maka terjadilah perkelahian di dalam istana. Banyak orang yang mati, tetapi Sultan kembali selamat. Taming Sari yang kebal oleh keris itu pun berhasil dibunuh oleh Hang Tuah. Dan Hang Tuah mendapat keris kebal itu. Tetapi malang bagi Hang Jebat, dia tidak bisa berhasil membunuh perompak. Perompak itu lebih lihai. Dan Hang Tuah dan Hang Jebat pun diangkat menjadi panglima perang. Di istana, Tuah pergi. Aku sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kalian adalah penyelamatku. Aku angkat kalian menjadi panglima. Apa? Apakah anda tidak salah? Diam kau. Terima kasih yang mulia. Aku akan memegang teguh jabatan itu. Maaf yang mulia, aku tidak bisa menerima jabatan itu. Aku sungguh tidak pantas. Lebih baik Hang Tuah saja. Jebat. Baiklah. Untuk tugas pertama, perintahkan kau ke Pahang untuk mencari tim saja. Baik yang mulia. Tapi kenapa kau jebat? Aku baik-baik saja Tuah. Pergilah, pergilah. Maka pergilah Hang Tuah ke Pahang dan bertemu Melur yang merupakan sedulur Sultan. Hang Tuah menceritakan niatnya kepada Melur bahwa dia ingin mencari Tun Teja yang diperintahkan oleh Sultan. Tetapi Sultan melihatnya dan salah memahami. Sultan menuduh Hang Tuah berzina dengan Melur. Di perjalanan, Hang Tuah ditangkap. Melur, akhirnya kita bertemu di sini. Aku akan ke Pahang bermaksud mencari Tuan Teja. Apakah kau tahu di mana ia berada? Kau kan sudah lama berada di Pahang ini. Benar Tuah. Dulu aku sering berjumpa dengannya, tetapi sekarang aku sudah jarang melihatnya. Mungkin dia berada di kampung Durian Runtuh. Baiklah, terima kasih Melur. Aku akan ke sana. Belum putus pembicaraan Hang Tuah, tiba-tiba Sultan datang. Bangsa kau tua, kau disuruh ke sini untuk mencari Tun Teja, bukan menipu istriku. Sekarang tangkap kau dan hukum kau untuk dipancung. Tenang Kanda, itu semua tidak benar. Tuah hanya bertanya kepadaku mengenai Tun Teja. Benar yang mulia. Hentikan itu, aku sudah tidak percaya lagi kepada kalian. Datuk, tangkap Hang Tuah. Baik yang mulia, ayo pergi. Dan Hang Tuah pun dibawa Datuk Bendahara kembali ke Bintan. Datuk Bendahara menyebutkan kepada Sultan bahwa Hang Tuah telah dibunuh, padahal Datuk Bendahara menyembunyikannya di suatu tempat. Datuk menunduk, Sultan menunduk. Datuk menarik Sultan di tengah perjalanan. Datuk bercerita. Yang mulia, aku telah membunuh Hang Tuah. Baguslah kalau begitu, gajimu akan aku naikkan. Apa Kanda? Biar sajalah istriku. Tiba-tiba Hang Jebat datang. Hei kau raja yang lalim. Aku telah mengetahui kebusukanmu. Mana sahabatku? Mana sahabatku Tuah? Kau kemanakan dia Bedebah? Apa ini kalau Tuan? Aku telah membunuh. Hang Jebat pun mengamuk sehingga membunuh istri Sultan.
Mereka pun pergi menemui Hang Tuah. Tuah, buka pintunya. Ini aku bersama Sultan. Baik, Datuk. Tuah, maafkan aku telah menuduhmu. Di istana, sahabatmu Jebat sudah menahu mengenai masalah aku membunuhmu. Harap kau bisa menenangkannya. Hang Tuah pun pergi ke istana dan berbicara kepada Hang Jebat. Tetapi Hang Jebat sudah kelap mata. Ia sudah seperti dirasuki iblis. Hang Jebat malah menyerang Hang Tuah. Tetapi malang bagi Hang Jebat, dia mati di tangan Hang Tuah, sahabatnya sendiri. Tuah menepuk pundak Jebat mengalihkan keris. Jebat, berhentilah. Kau sudah banyak membuat orang mati. Lebih baik kau berhenti. Maaf, aku tidak mengenalmu. Ini aku, Tuah, sahabatmu. Apa? Kau ingin menjadi sahabatku? Tuah yang mati dibunuh raja yang lalim itu? Tidak, Jebat. Aku tidak dibunuh. Aku hanya diasingkan ke tempat terpencil. Sudahlah. Aku tak ingin mendengar semua kebohonganmu. Sambil menyerang Hang Tuah dan Hang Jebat pun mati. Di saat kritis, Ternyata kau memang Hang Tuah, sahabat karibku, sahabat terbaikku. Hang Jebat. mereka pun berpisah. Hang Jebat mati dan Hang Tuah kembali diangkat sebagai panglima. Hang Tuah kembali diberi tugas untuk mengawal raja. Dan pada saat mengawal, Hang Tuah diserang perompak yang pernah dijumpainya. Sudah lama tidak bertemu Tuah. Kini kau telah kehilangan sahabatmu. Dan pasti kau telah kehilangan separuh jiwamu. Ini aku kembali datang untuk membalaskan dendam panglimaku. Baiklah, kalau itu yang kau mau, akan aku layani keinginanmu. Perompak berhasil mengalahkan Hang Tuah. Hang Tuah tertembus peluru. Tuah terbunuh dan perompak mengangkat leher Tuah. Maafkan aku Tuah, sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada salah dan silap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.